Gimana jadinya kalau kita bilang konflik utama di film Monster Inc. itu sebenarnya bukan tentang mulangin anak kecil yang nyasar, tapi tentang sebuah perusahaan monopoli energi yang mau bangkrut dan berusaha nutupin penemuan renewable energy atau energi terbaruan demi cuan. Tahun 2001, dunia lagi heboh sama krisis energi global dan skala korupsi raksasa perusahaan Enron. Di tahun yang sama persis, Pixar ngerilis film animasi anak-anak yang nyeritain hal serupa. Bedanya, krisis energi ini ditutup pakai kedok monster di dalam lemari. Pernah sadar nggak? Sistem ekstraksi jeritan anak di Monster Inc. itu 100% adalah metafora dari industri energi fosil dunia nyata. Sulit didapat, dianggap beracun, dan memicu krisis. Dan tawa anak kecil, itu adalah energi terbarukan yang disembunyikan sama elit korporat. Buat sebagian besar dari kita, Monster Inc. itu adalah comfort movie, sebuah nostalgia masa kecil tentang monster berbulu biru yang ternyata takut sama anak manusia. Kita semua fokus pada body comedy antara Sally dan Mike Wazowski, dan misi mengharukan mereka buat nganterin Bu pulang, dan itu wajar banget. Tapi sebagai penikmat film yang tidak hanya melihat di luarnya aja, kalau kita tonton ulang film ini sekarang, Monstropolis itu bukan sekedar kota imajinasi. Ini adalah cerminan langsung dari industri energi dan kapitalisme di dunia nyata. Coba kita reframe cara pandang kita. Konflik utama film ini sebenarnya berpusat pada satu hal, krisis kelangkaan sumber daya. Masalahnya bukan karena anak manusia lepas dari pandangan monster. Masalahnya adalah sebuah perusahaan bernama Monsters Inc. Corporation yang sedang kehabisan bahan bakar utama mereka. Dan bos mereka, Mr. Waternoose, rela melakukan apa saja secara ilegal demi mempertahankan legasi bisnisnya dari kebangkrutan, alih-alih berinovasi. But kidnapping children? I'll kidnap 1,000 children before I let this company die, and I'll silence anyone who gets in my way! Ini adalah anatomi krisis energi Monstropolis. Monstropolis bergantung absolut pada satu sumber energi tunggal, yaitu jeritan anak-anak. Monster Inc. memonopoli segalanya. Di iklan, mereka bilang, "We power your car, we warm your home, we light your city." bayangin kalau PLN, Pertamina, dan perusahaan utilitas negara dipegang oleh satu korporasi tunggal. Ketika anak-anak manusia modern makin sulit ditakuti, kota ini langsung kena rolling blackout alias pemadaman bergilir. Ini adalah paralel langsung dengan fenomena peak oil atau krisis minyak bumi. Bahkan Pixar nggak main-main soal visualnya. Desain pabrik Monster Inc. itu nggak kelihatan kayak dunia sihir. Bentuknya murni pabrik industri barat. Ada pipa-pipa raksasa, garis batas kuning hitam, alarm darurat, dan sistem shift buruh kerah biru. Desain bangunan korporat ini sengaja mengambil inspirasi dari aliran seni precisionism awal abad ke-20, khususnya karya seniman Charles Schiller yang memuji geometri mekanis dan menghilangkan semua unsur organik kayak pohon dan tumbuhan. Pixar mendesain pabrik ini untuk merepresentasikan efisiensi mesin kapitalis yang dingin dan kaku berbanding terbalik dengan kamar Bu yang hangat dan penuh tekstur kain. Dalam sistem korporat, kita butuh eksekutif yang melindungi status quo. Di sini kita punya Mr. Waternoose. Jangan pandang dia sekedar sebagai monster laba-laba jahat. Dia adalah representasi dari legacy CEO, founder, pemimpin korporasi generasi ketiga yang lebih peduli pada stabilitas warisan bisnis keluarganya daripada etikal moral. Daripada mencari sumber energi baru, apa yang dia lakukan saat perusahaannya krisis? Dia bekerja sama dengan Randall untuk membuat Scream Extraction atau mesin pengekstrak jeritan. Dalam konteks dunia nyata, Scream Extraction ini adalah metafora brutal dari otomatisasi mesin. Mesin ini menyedot jeritan secara paksa. Artinya, perusahaan gak butuh lagi buruh penakut manual kayak Sally.
Mesin ini bakal mengurangi biaya produksi, menyingkirkan karyawan kelas pekerja, dan ngasih kontrol suplai energi mutlak ke tangan elit eksklusif. Sedangkan Sully dan Mike, mereka nyala representasi dari karyawan kerah biru yang secara enggak sengaja tersandung pada penemuan rahasia perusahaan energi alternatif. What happened? Where's Wadowski? Where is he? Disinilah letak argumen paling brilian dari film ini. Selama berabad-abad, monster didoktrin bahwa anak manusia itu beracun, sangat berbahaya, dan mematikan. Sutradara Pete Docter sendiri bahkan bilang anak-anak di film ini sengaja diibaratkan seperti batang uranium reaktor nuklir yang bisa mencemari para pekerja. Padahal, semua itu murni propaganda, teater keamanan. Ketakutan itu sengaja dipelihara supaya para buruh itu nggak punya empati sama bahan bakar yang mereka eksploitasi. Jeritan anak adalah representasi dari energi fosil, didapat dari cara yang kotor, bikin polusi, kepanikan, dan mulai langka. Tapi Sully dan Mike menemukan cara bahwa tawa, joy, menghasilkan energi 10 kali lipat lebih efisien dari ketakutan. Tawa adalah representasi dari energi terbarukan, bersih, aman, kapasitas gila-gilaan, dan nggak menyakiti siapa-siapa. Tapi kenapa disembunyikan? Karena seperti di dunia nyata, transisi ke energi bersih itu mengancam monopoli elit korporat yang udah terlanjur kaya dari jualan energi kotor. Mengubah bahan bakar berarti mengubah siapa bosnya. Oh, kids these days. They just don't get scared like they used to. Tentu saja sebagai film anak-anak berdurasi 90 menit, Monsters Inc. ini ngasih kita konklusi yang sangat disederhanakan. Resolusi transisi dari energi kotor ke energi bersih ini terjadi dalam semalam, cuma dengan ngeganti scare floor jadi love floor. Semua masalah kelar. Realitas di dunia nyata, perombakan industri energi raksasa misalkan dari batu bara ke tenaga surya nggak pernah semulus itu. Pasti ada lobi-lobi politik, penolakan investor, dan jutaan kelas pekerja yang nasibnya terancam kalau mereka nggak bisa adaptasi. Ada plot hole birokrasi di ujung film ini yang sengaja dibikin gampang demi happy ending. Tapi simplifikasi ini sama sekali nggak mengurangi seberapa cerdasnya premis yang ditawarkan Pixar melalui film ini. Monster Inc. bukan cuma cerita nostalgia tentang monster. Ini adalah refleksi kritis tentang dunia kita saat ini. Kita juga lagi ada di masa transisi yang sama persis kayak Monstropolis. Dan film ini ninggalin satu pesan penting. Ketergantungan pada sebuah sistem lama yang merusak itu seringkali bukan karena kita nggak punya alternatif teknologi yang lebih baik. Seringkali itu cuma karena orang-orang yang ada di atas sudah terlalu nyaman meraup keuntungan dari sistem yang sakit. Dan kadang revolusi itu baru terjadi pada saat orang di dalam sistem itu sendiri yang berani ngebuka pintu dan menolak untuk terus hidup dalam ketakutan.